Kita masuk di sesi 13, siklus pengeluaran, maaf, siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Apa sih itu siklus pengembangan sistem akuntansi? Nah, kalau berbicara soal pengembangan, berarti ini berbicara tentang fase-fase dari siklus hidup sebuah sistem yang dikembangkan, mulai dari tahap awal, kemudian tahap perkenalan, perkembangan sampai tahap maturity. Siklus hidup pengembangan sistem adalah, ini secara definisi dulu ya, adalah satu proses yang sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan satu sistem informasi di beberapa tahapan yang saling berhubungan dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga penggunaan sistem yang telah dikembangkan. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika sebuah sistem akan mulai dirancang atau dibangun, tahapan yang pertama itu adalah mengidentifikasi dulu kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian dianalisis sistem yang sudah berjalan, kelemahannya apa, kelebihannya apa, apakah masih ada kelebihan itu yang masih bisa diterapkan pada sistem yang akan dikembangkan di fase berikutnya. Kemudian sampai pada tahap penyesuaian atau customizasi sistem itu dilakukan ya. Kalau mempersulit berarti masih belum baik. Semakin friendly, semakin memudahkan, maka sistem semakin baik. Berikutnya adalah tahapan siklus. Tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Tadi ya sudah disinggung feasibility study, ada studi kelayakan dulu nih. Mana yang kira-kira akan dipangkas, mana yang masih akan dipertahankan, atau mana yang memang hanya membutuhkan sedikit modifikasi, tapi masih bisa digunakan, bahkan bisa jadi lebih powerful. Kemudian yang kedua adalah analisis sistem. Ketiga adalah desain sistem. Berikutnya adalah pengembangan sistem. Nah, ini kemarin kita sudah masuk di tahapan-tahapan ini semua ya. Kemudian berikutnya adalah pengujian sistem. Mulai dari dirancang, bangun, sampai blueprintnya seperti apa, flowchartnya, DFD sampai di diagram keputusan. Nah, di diagram keputusan itu nanti terukir gambaran schedule kapan sistem itu diuji dan masuk sampai ke tahap implementasi. Tahap berikutnya adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini untuk memastikan apakah sistem yang diterapkan itu sesuai, apakah terjadi lag atau kebocoran, atau mungkin ada apa namanya, terutama dari sisi kemampuan sistem menangkap ya, dan dari sisi kemampuan mengadaptasi transaksi. Jadi seperti yang kemarin kita singgung di pertemuan sebelumnya itu ada stress test. Apakah dia mampu diberikan loading beban sedemikian rupa sehingga mampu menghandle setiap transaksi yang diperlukan, atau mungkin akan nge-lag ketika dalam satu kondisi tertentu dengan fluktuatif yang tiba-tiba misalkan penjualan sangat tinggi tiba-tiba nge-lag atau nge-hang. Itu makanya perlu untuk ada pemeliharaan sistem. Supaya apa? Supaya bagian dari kegiatan discovery, apa ya, bukan discovery, recovery. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, maka mitigasinya itu sudah bisa diprediksi apa yang harus, prosedur apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Berikutnya, manfaat siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, kita sebenarnya lebih ke sesi ini lebih ke ini ya, closing ya. Meningkatkan kualitas sistem informasi yang dikembangkan, meningkatkan kepuasan pengguna sistem, dan kemampuan organisasi dalam mengelola sistem. Ya tentu saja kalau bukan untuk tujuan manfaat tersebut bagaimana ya bisa dikembangkan gitu ya. Untuk apa? Itu kan terkait sama proses apa biaya dan manfaat yang terserap semua sumber daya yang digunakan untuk pengembangan sistem ini. Berikutnya adalah tahapan dalam SDLC, System Development Life Cycle.
Kita sebenarnya ini hanya review ya, sebenarnya ini rangkuman dari semua yang sudah kita bahas. Mulai dari tahap yang pertama, planning atau perencanaan, identifikasi kebutuhan organisasi, menentukan tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem, kemudian melakukan analisis. Tahap ini mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna, bisa melalui FGD atau wawancara langsung dengan user, kemudian menggunakan form checklist kebutuhan, dan form identifikasi masalah. Ada bisa pakai fishbone dan lain-lain ya. Jadi banyak metodenya untuk menganalisis masalah-masalah yang ada selain dari analisis SWOT ya yang lazim digunakan. Kemudian desain, membuat desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ini mulai dari bagaimana membuat flowchartnya, DFD, sampai ke tahap rancangan draft. Kemudian implementasi. Nah, mengembangkan sistem berdasarkan desain yang dibuat dan proses coding ada di tahapan implementasi ini. Tahap berikutnya adalah testing. Sebentar. Oh, ternyata suaranya tadi ke ini ya, suaranya belum dibuka. Saya udah ngomong belum dibuka. Lupa. Sebentar, reviews dulu. Nah, ini tadi ya, kita tadi di testing, menguji sistem, dan membuat rencana pengujian, kemudian tahap development lagi, mengimplementasikan sistem yang sudah diuji, karena mungkin pada saat pengujian itu mungkin ada yang kurang, gitu kan. Kemudian maintenance, nah sistem ini dipelihara, apakah itu juga diperiksa, debug-debugnya, atau cacenya, atau bahkan termasuk bagian dari tahap terakhir adalah mengevaluasi dan evaluasi ini juga harus terjadwal. Jadi nggak tiba-tiba mau evaluasi aja karena evaluasi ini membutuhkan persiapan-persiapan em, merujuk kepada dokumen atau informasi sebelumnya apa saja yang harus ada perbaikan, tindak lanjutnya apa. Nah, evaluasi itu dasarnya dari sana. Jadi nggak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba kan nanti siklus PDCA-nya, Plan Do Action-nya kurang sesuai. Kemudian ada metode-metode dalam SDLC yang umum, ada metode waterfall, agile, V-model, prototype, spiral, rapid application, RAD, joint application development, exit project management. Nah, nanti kita jadi karena ringkasan dari buku ya. Nanti gambar-gambar mungkin kalau ada saya susulkan ya. Kemudian berikutnya adalah mengenal analisis sistem. Analisis sistem adalah proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan sistem untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan organisasi.
Analisis sistem dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi masalah, dan menentukan solusi yang efektif. Tujuan dari analisis sistem adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, identifikasi masalah dan kesempatan. Mungkin ketika mengulik-ulik atau menggali data melalui berbagai macam cara, baik itu melalui datanya, data mentah, observasi, dan wawancara, atau triangulasi data, ditemukan ada kesempatan untuk memangkas satu metode misalkan atau satu fase sehingga lebih sederhana. Nah, ini memungkinkan ya pada saat proses tersebut dan itu bisa diusulkan. Kemudian menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, buat dokumentasi analisis kebutuhan dan solusi yang efektif. Sedangkan tahapan dari analisis tadi, tahapan analisis sistem, identifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi tentunya ya. Ini mulai dari tahap pendadaran di awal, kemudian analisis kebutuhan dari informasi yang dikumpulkan diidentifikasi kebutuhannya, kemudian diklasifikasi. Mana yang masuk di kategori fungsional dan non fungsional, mana yang transaksinya akan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta mana transaksinya yang rutin dan berkala. Kemudian dari sisi definisi kebutuhan, menentukan kebutuhan spesifik dan dapat diukur, menganalisis alternatif. Jadi ada alternatif-alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan. Jadi setelah dianalisis, dipersiapkan berbagai alternatif solusi. Jadi nggak hanya satu dua solusi ya. Jadi harus setidaknya ada tiga solusi. Untuk apa? Ketika plan A coba diimplementasikan, ada apa ya fit atau tidak nih dengan organisasi. Kemudian berikutnya adalah rekomendasi solusi. Nah, ini merekomendasikan solusi yang paling efektif dan efisien di antara alternatif-alternatif yang diusulkan. Nah, teknik analisisnya tadi ya, interview, observasi, survei, dokumen, analisis, use case. Untuk yang tiga fase di awal, ini biasanya sering disebut dengan triangulasi data. Nah, tetapi lebih kompleks dari ini masih masuk kategori juga triangulasi data. Cuma biasanya triangulasi data itu kita eh, me, apa ya, mengcompare tiga situasi, tiga kondisi, tiga bukti, tiga keadaan. Tetapi sebenarnya lebih lebih banyak dari itu yang semakin banyak informasi dan sumber-sumber yang relevan, maka kita akan bisa melihat eh, konten real dari sebuah sistem yang berjalan. Konten real dalam arti apa? Dalam arti apakah sistem itu baik dari luar saja atau memang secara keseluruhan baik? Atau kita dengan asumsi, dengan berbagai asumsi yang lebih lengkap, sehingga kita bisa memahami apakah masalah yang diperlukan untuk bisa dibenahi di dalam sebuah sistem itu. Jadi bisa terlihat. Kadang-kadang kita hanya bisa lihat di luar jika kurang mengulik ke dalam, tidak bisa memahami kedalaman maknanya. Kemudian berikutnya adalah alat analisis sistem. Ini ada use case diagram, ada class diagram, sequence diagram, static diagram, dan data flow diagram. Nah, berikutnya analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada dan berjalan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan analisis SWOT. Jadi dalam satu tabel diukur, analisis ini ada berbagai macam ya. Ada fishbone, kemudian
macam-macam. Tapi yang paling lazim ini adalah SWOT, mengukur strength-nya, kekuatan, kemudian weakness-nya, kelemahan, opportunity-nya, dan treatment ancaman. Kemudian mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja sistem. Tujuan analisis sistem berjalan. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, identifikasi peluang dan ancaman, sesuai dengan SWOT tadi ya. Kemudian setelah diidentifikasi, itu adalah meningkatkan kinerja. Untuk apa? Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan sistem dan mengoptimalkan sumber daya sistem. Nah, tahapan analisis sistem ini ada identifikasi sistem, analisis kinerja, identifikasi peluang ancaman, termasuk analisis SWOT. Poin 3 sama 4 mirip ya. Nah, mirip tetapi apa namanya? Maksudnya ini adalah opsi ya. Kadang-kadang analisis yang digunakan ini itu ada analisis bond, kemudian ada banyak ya. Kemudian yang kelima, kita lanjut dulu, mengembangkan strategi implementasi strategi dan monitoring evaluasi. Teknik apa namanya, identifikasi kebutuhan untuk menganalisis apakah sistem yang berjalan ini memiliki kekuatan dan kelemahan seperti apa, apa yang harus diperbaiki, wawancara dengan user, observasi, survei, analisis dokumen, dan benchmark. Misalkan dalam satu organisasi untuk bagian yang kelima ini, industri yang sama. Misalkan ada industri yang sama, di A, di B. Nah, tim development akan melakukan benchmarking pada industri yang sama, misalkan di perusahaan, sehingga ini cukup mewakili representatif pengembangan sistem terbarunya agar dapat bersaing dengan industri sejenis. Alat analisis sistem berjalan, SWOT analisis, fishbone, flowchart, ke dalam baru ingat nih. Berikutnya adalah siklus penyusunan sistem informasi. Siklus penyusunan pelihara sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan dan berulang. Tahapannya, nah ini berhubungan, berulang, dan persis ya. Yang pertama analisis kebutuhan, tadi sudah disinggung, desain sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan sistem, dan evaluasi. Nah, tiap tahap-tahapnya memang persis, memang fase-fasenya ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah pengembangan SIA. Keberadaan SIA tidak bisa dilepas dari perkembangan teknologi dan perkembangan akuntansi. Artinya SIA bukan barang statis yang tidak mungkin berubah. Justru sebaliknya dinamis. 4 alasan pokok suatu SIA berubah atau berkembang. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua perkembangan ilmu akuntansi. Nah, teknologi ya, ada fintech ya kan, kemudian teknologi cyclical, kemudian nah, dari sisi perkembangan ilmu akuntansi, dari sisi perkembangan ilmu akuntansi, contoh, dulu akuntansi hanya akuntansi positif. Kemudian ketika apa namanya, ada pandemi COVID, itu berkembang lagi. Ada perkembangan akuntansi dengan teori EMH, Efficient Market Hypothesis, ini terkait sama saham ya. Ketika sedang pandemi atau sedang krisis ya, seperti krisis tahun 98, itu kan banyak sekali fluktuasi-fluktuasi sehingga ada perkembangan dari ilmu-ilmu tersebut. Dan ilmu tersebut bukannya tidak relevan, tetapi mungkin sudah tidak terlalu banyak diterapkan lagi. Kemudian perkembangan lainnya, apa? Perkembangan lainnya yang terkait sama metode-metode, misalnya metode-metode di dalam sistem pembukuan, metode pencatatan, kemudian perkembangan akuntansi semakin pesat dari sisi akuntansi ya, kalau tergantung organisasi. Nah, setiap unit organisasi ini kan dia harus membuat laporan pengungkapan, contohnya sustainability report. Tetapi ada kewajiban yang mandatori bagi perusahaan
yang sahamnya memang di apa ya masuk di floor gitu di, dipegang oleh banyak stakeholder pemegang sahamnya misalkan saham terbuka. Nah, kalau mereka memang sudah wajib untuk melakukan laporan pengungkapan. Kemudian ada lagi akuntansi hijau atau green accounting dan ada lagi terapkan untuk lapor pada apa nelayan. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan sangat luas ya, dan termasuk perkembangan dalam dunia akuntansi. Termasuk juga akuntansi keperilakuan. Nah, itu juga bagian dari perkembangan. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah perkembangan lingkungan internal bisnis perusahaan. Ini dikandung maksud ini kayaknya tipe deh ngaco. Yang dimaksud dengan lingkungan internal bisnis adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi, ya itu jelas ya. Kemudian perkembangan lingkungan eksternal ini adalah kompetitornya, kemudian eksternal lainnya seperti vendor, pemegang saham, stakeholder, shareholder, dan lain-lain, dan pemangku kebijakan. Model pengembangan SIA tadi disinggung di awal ya, di depan ada waterfall gitu kan. Model waterfall adalah sebuah contoh dari proses pembuatan SIA di mana semua proses kegiatan terlebih dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan. Nah, model waterfall ini seperti nampak pada gambar ya. Ini ada requirement, ada permintaan dulu nih, mau seperti apa, lalu desain dirancang, lalu kemudian diimplementasikan, verifikasi, dan maintenance. Berikutnya adalah model iteratif. Nah, pada model iteratif adalah contoh dari proses pembuatan SIA di mana semua proses kegiatan terlebih dahulu direncanakan, dijadwalkan sebelum dikerjakan dengan teliti. Tahap iteratif ini, nah, seperti ini ya, dia seperti siklus ya, dari perencanaan awal, kemudian menganalisis apa diidentifikasi dulu kebutuhannya, kemudian desain, tes, evaluasi, nah siklus, kemudian baru penyebaran. Tahapan implementasi ini ya penyebarannya dalam arti apa diterapkan. Kemudian model spiral, sebuah contoh dari proses pembuatan SIA di mana semua proses berjalan secara berputar sehingga memudahkan proses pengendalian pengembangan sistem karena terdapat kemungkinan kekurangan pada tahap sebelumnya yang dijumpai meskipun telah berjalan satu putaran. Nah, jadi walaupun ya memang kenyataannya walaupun sebuah proses di kantor juga sama ya, walaupun proses itu sama dilakukan terus-menerus setiap hari, tetapi ada kondisi tantangan-tantangan yang berubah dan kebutuhan-kebutuhan atau situasi-situasi yang berubah sehingga meskipun siklusnya sama, prosedurnya sama, ada kemungkinan juga akan berpengaruh pada hasil akhir yang diperoleh. Nah, sehingga dalam siklus ini memungkinkan untuk menciptakan alternatif-alternatif yang lain pada saat implementasinya. Nah, tahapannya adalah yang pertama menentukan tujuan, kemudian alternatif dan mengidentifikasi kendala, kemudian evaluasi alternatif tersebut, mengidentifikasi dan atasi resiko yang ada, kemudian pengembangan dan verifikasi pada level berikutnya. Ada 4 kuadran ya, kelihatan nggak? Jadi kuadran yang pertama ini ya, tadi determine objektif, menentukan tujuannya, kemudian alternatifnya, kemudian evaluasi alternatif tersebut, kemudian mengembangkan, dan yang terakhir adalah plan next pieces. Jadi merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ini keterangannya ke skip ya, gambarnya tapi ada. Oke, ini nanti bisa dibaca aja. Nah, pada tahap yang kuadran ketiga tadi, tahap aplikasi level produk yang pertama itu konsep operasi, kemudian emulasi persaingannya seperti apa,
software yang akan digunakan, kemudian kebutuhan untuk memvalidasi permintaan ini seperti apa, pemodelan, dan lain-lain. Proses verifikasi juga termasuk, jadi otorisasi di dalamnya. Kemudian ada benchmark, karena ini terkait sama pengembangan dan verifikasi. Proses pengkodean, unit tes, bagaimana mengintegrasikan, kemudian proses test and acceptance. Jadi tahapan-tahapan fase pada implementasi. Kemudian tahap berikutnya di kuadran yang keempat itu adalah next plan ya. Ini membuat kemudian development plan dan integration sama bagian analisis resiko yang ada, kemudian kualitasnya dan dianalisis. Berikutnya adalah evaluasi pengembangan. Pada tahap evaluasi pengembangan, langkah-langkahnya adalah menetapkan bisnis baru sebagai dasar pengembangan. Ini ada journey-nya atau mind map-nya harus dilakukan step-nya. Kemudian untuk dan teknologi SIA, tahap evaluasi berbagai alternatif, dan ya sudah sesuai. Nah, ketemu nanti pada saat UAS. Ingat ya, prioritas esai dan kasus. Nanti kalau masih ada cukup waktunya, baru mengerjakan yang pilihan ganda. Sampai jumpa saat UAS. Sukses dan di perjalanan. Baik, saya